hari yang gelap dan basah. Kami akan torehkan catatan sejarah yang mungkin takkan dicatat oleh sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Company dan saudagar-saudagar menyebutku sebagai penjahat. Begitu juga Sanak, kadang sedulur Bumi Putra yang tunduk patuh pada Company. Mereka katakan Bagus Rangin adalah pencuri, penjara, perampok, begal, pembunuh. Bagus Rangin adalah manusia durjana. Bagi mereka aku ancaman yang harus segera dilenyapkan. Mereka benar. Aku adalah ancaman bagi setiap kezaliman yang dilakukan oleh si kaya, si jaya, si kuasa. Tak peduli apakah ia si miskin dari negeri sendiri atau si lancang dari tanah seberang. Aku kobarkan api perlawanan bagi mereka yang telah menginjak-injak bumi pertiwi dengan kaki yang keras dan kotor. Mereka renggut kedaulatan kita sebagai bangsa. Mereka renggut kemerdekaan kita sebagai manusia. Mereka mencengkeram kencang perjanjian dagang yang curang. Mereka rampas tanah rakyat. Mereka memasang patok-patok sekehendaknya. Mereka memaksa rakyat membangun jalan untuk kepentingan mereka. Di bumi yang subur dan kaya, kita dibuat miskin dan kelaparan. Makan rumput dan daun bukanlah omong kosong. Kita diperas hingga kering kerontang. Maka aku, Bagus Rangin, berdiri karang di tengah jalan. Aku hadang mereka yang telah menggunakan jata aturan dan undang-undang untuk merampok harta rakyat. Pada masa awal, pesantren Babakan Ciwaringin ini didirikan. Wilayah ini begitu kering dan miskin. Terbelakang wilayahnya, penduduknya, lahirnya, batinnya, gelap, terlantar, dan terancam. Alam dan manusia saling mencerminkan satu sama lain. Anak-anakku saling mengikat, saling mempengaruhi. Alam dan manusia adalah ladang kehidupan yang harus ditanami benih yang baik agar kehidupan menjadi subur, kaya, perkasa, dan terkemuka. Benih yang baik itu adalah ilmu yang terkandung dalam basmalah. Ketika bismillah ditancapkan dalam kehidupan ini, Ar-Rahman Ar-Rahim bersatu padu menerangi kehidupan
dengan pengetahuan, kemampuan, keberanian, dan kebijaksanaan. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan meneladani beliau, semangat itu kuatkan turun-temurun melalui pasang surutnya pesantren Babakan Ciwaringin, melalui pasang surutnya kehidupan bangsa Cirebon. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita tasbihkan dia dengan kolbu kita, dengan zikir yang paling sempurna. Inilah tempat sang diri tertirah, keluar dari hiruk pikuk sejarah, berbincang dengan pelaku sejarah, di luar catatan sejarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Muhammad Sofihuddin, Pangeran Matangaji. Syekh Hasanuddin Kiai Jatira, biarlah aku hanya dipanggil Matangaji saja. Syekh Idrus, Pangeran Jaya Negara Awal Kirancang. Syekh Hasanuddin Kiai Jatira, biarlah aku dipanggil Kirancang saja. Subhanallah, betapa seluruh ini bangsawan yang rendah hati. Tuhan mengirim utusannya untuk memperbaiki kehidupan. Akan tiba masa manakala bangsa ini kembali dipimpin oleh kepala-kepala yang arif bijaksana untuk kembali pada kejayaan. Sedulurku kabeh, yang harus kita lakukan adalah tidak berputus harap dan tidak berputus upaya. Kita harus membuka jalan bagi datangnya kemerdekaan negeri kita. Meskipun berat, meskipun jika kemerdekaan itu tidak tercapai pada masa kita tinggal di dunia sebagai manusia. Betapa menyedihkan, betapa mengenaskan. Siapa yang bisa menahan tangis melihat kesengsaraan yang disebabkan oleh ketidakadilan, keserakahan, dan kebodohan? Siapa yang bisa menahan tangis melihat mereka, baik yang menindas maupun yang tertindas, ternyata sama-sama pergi menuju kegelapan? Orang-orang Eropa masuk dan hilir mudik dan berbuat sesuka hati di keraton. Keraton sudah ternoda. Dan lebih mengenaskannya lagi, saat aku menyelinap keluar dari keraton dan menyamar menjadi rakyat biasa, dengan mudah aku bisa melihat kesengsaraan rakyat di mana-mana. Sementara orang-orang Eropa, pejabat pribumi yang mereka gaji, serta para saudagar hidup mewah dengan harta berlimpah. Politik adu domba yang dilancarkan company sudah sampai tahap yang parah, seperti racun yang menyerang otak dan hati, sulit sekali diobati. Racun yang menyerang otak dan hati? Bagaimana politik ini bekerja hingga bisa berakibat sekejam itu? Dalam politik adu domba, orang diarahkan untuk melihat perbedaan orang lain dari dirinya sebagai ancaman, bukan sebagai anugerah. Benih kebencian dan keinginan untuk menghancurkan disemaikan di sini. Lalu dari sana muncul rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman. Lalu disusul oleh tumbuhnya prasangka buruk dan kehendak jahat. Keserakahan! Mereka datang ke tanah ini berkendara keserakahan, sedulur KB. Sepeninggalku pun, Pangeran Surya Kusuma keluar dari keraton dan membangun kantong-kantong pergerakan rakyat di Mertasinga, Karangampel, Bulak, Jatibarang, Majalengka, Plumbon, dan Kuningan. Ujung tombak perjuangan kita memang ada pada pasukan rakyat. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Maka dari itu, sedulur KB, aku mengajukan begini rancangan besarnya. Seruan-seruan perjuangan kepada rakyat harus lebih digencarkan lagi. Kita juga harus mencari penerus, sehingga apabila sampai pada waktunya, kita harus berhenti. Kita yakin bahwa gerakan perjuangan kita terus hidup. Di masa depan, seseorang yang bernama Ki Bagus Rangin akan menjadi pilar utama yang meneruskan perjuangan kita saat ini. Dia akan ditemani oleh Ki Bagus Serik dan Ki Bagus Arsitem. Para abdi dalam yang setia kepada negeri akan keluar dari keraton dan bergabung dengan pasukan rakyat. Kubu-kubu dan sesepuh desa akan memimpin para rakyatnya. Kiai-kiai dan ulama akan memimpin para santrinya. Baik sedulurku KB, sudah waktunya kita bergerak. Mari kita mulai. La, 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 la.
peduli. Kakang Bagus Rangin, mengapa kita harus melaksanakan sholat khauf? Sholat khauf adalah sholat yang dilakukan saat dalam keadaan sangat takut atau genting, seperti dalam peperangan. Disyariatkan pada surat An-Nisa ayat 102 bahwa memperbolehkan tata cara khusus yang fleksibel agar tidak meninggalkan kewajiban sholat dan tidak mengurangi kewaspadaan perang. Di zaman yang akan datang, manusia akan tetap melaksanakan sholat khauf. Mereka akan berperang dengan diri mereka sendiri. Mereka akan terjebak di antara kuda besi yang mereka tunggangi. Mereka akan terjebak di kursi yang menjanjikan keamanan. Mereka akan berperang dengan diri mereka sendiri, bukan dengan orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan dulu. Sedulurku KB, tempat-tempat penting milik Belanda sudah banyak yang kita lumpuhkan. Gudang-gudang senjata, gudang-gudang makanan, bahkan gudang kopi sudah kita bakar. Penjara Palimanan sudah kita obrak-abrik. Di samping itu, seruan perjuangan kita kepada rakyat terus kita sebarkan. Selebaran-selebaran ditempelkan di balai desa, gedung-gedung pemerintah, rumah-rumah, bahkan di pepohonan di jalan. Apakah itu ditulis dalam bahasa Cirebon, Ki Sarmen? Betul, Ki Bagusari. Seperti yang diperintahkan oleh Kakang Bagus Rangin, agar rakyat Cirebon lebih tergugah untuk bersatu, memerdekakan bumi Cirebon dari segala penindasan. Ya, memang pasukan rakyat makin bertambah banyak. Mereka datang dengan semangat juang yang tinggi. Bahkan mereka membuat senjata masing-masing. Dan pada akhirnya sedulurku KB, selembaran-selembaran itu semestinya kafiah Kalisderan Cirebon. Saya rasa begitu, Ki Bagus Arsitom. Karena sekarang penjagaan di Tangkil diperketat. Puluhan meriam siap memang. Mereka tempatkan di halaman gedung Karesidenan dan di sudut-sudut kota. Ratusan tentara disiagakan. Presiden Servatius memerintahkan mereka untuk memeriksa setiap orang yang lewat. Nah sekarang sedulur KB, saya sudah menerima dari telik sandi saya bahwa kompeni telah mengirim pasukan untuk membumi hanguskan desa Kedongdong ini. Itu lebih tepatnya untuk masuk perjuangan kita Kakang Bagus Rangin. Alhamdulillah, kerinduan kita akan segera terobati. Kedatangan mereka ke desa Kedongdong ini juga adalah atas undangan kita. Tugas kita menyambut para undangan dengan baik. Benar, seperti yang telah dirancangkan, mereka sudah mengetahui lokasi kita di Kedongdong. Itu bagus sekali. Kedongdong memang kita pilih bukan sebagai tempat persembunyian, melainkan seperti yang dikatakan oleh Paman Bagus Rin. Ini adalah tempat kita menemukan rindu pada kebebasan. Mereka mengirimkan 4 batalion, masing-masing dari arah yang berbeda. Kapten Mulder dari arah timur, Kapten Lekover dari arah utara, Kapten Van Ben dari arah selatan, dan Letnan Van Steni dari bantaran Sungai Ciwaringin. Sedulur-sedulur KB, saya sudah menerima rancang strategi dari Ki Buyut Ranci. Kakang Bagus Rangin, kita tidak perlu bersusah payah dengan segala rancang strategi. Pasukan rakyat kita sangat siap. Tidak peduli 4 batalion ataupun 400 batalion, kami akan selalu berada di garis terdepan. Wah. Ternyata kerinduan dulurku lebih besar daripada kerinduanku. Rancang strategi secara keseluruhan adalah cara kita berjuang selama ini. Bahkan mengarahkan mereka datang ke desa Kedongdong ini juga adalah rancang strategi. Mereka pasti berpikir bahwa ini adalah keberhasilan telik sandi menemukan keberadaan kita. Tetapi sebenarnya kita yang menarik mereka ke sini. Sebagaimanapun, kita jauh lebih mengenal desa Kedongdong ini daripada mereka. Apalagi mereka datang pada malam hari di musim penghujan seperti ini. Itu yang akan kita manfaatkan. Ada beberapa rancang strategi yang dapat kita terapkan sesuai di mana tempat keempat batalion itu kita sambut secara terpisah. Tetapi yang utama, kita akan terapkan strategi tutup kembu. Tutup kembu sama dengan cakar fayu. Sadulur KB itu adalah rancang strategi yang digunakan oleh Mahaguru Drona untuk menjebak Pangeran Abimanyu. Tapi untuk itu kita perlu memancing musuh untuk memasuki titik tengah barisan. Sebelum itu kita harus menghabiskan musuh di barisan luar. Ini akan lebih mudah dibanding berlawan yang berkekuatan penuh. Nah, itulah yang saya maksud dengan rancang pendahuluan. Tetapi yang harus kita sepakati adalah titik tengah tutup kembunya. Betul, kita memerlukan tempat yang cukup luas untuk memuat beberapa lapis lingkaran yang rapat untuk mengurung musuh. Dan itu adalah kebun tebu di sana. Di sana ada 2 tiang yang dapat kita gunakan sebagai titik tengah. Sekarang musim tebu mulai tinggi, kita bisa mengambil keuntungan ini. Benar sekali. Ki Buyut dan Kiku Sarmen sebagai sesepuh dan
Kalian berdua benar-benar mengenal daerah ini. Untuk ibudaya seluruh KB, kita bisa menyebut ini sebagai kebun Palembang. Bagaimana seluruh KB? Nah sekarang kita tinggal membagi tempat dan tugas kita masing-masing. Paman Bagus Rit, tolong jelaskan kepada sedulur KB bagaimana pembagian tugas. Baiklah Ki Bagus Rangin. Sedulur KB, sebelum itu kita perlu mengikis kekuatan musuh sembari menggiring kepala Bontiang. Untuk itu, Ki Kuwu Sarmen dan Ki Buyut Balangantang akan bersama saya di barisan timur. Kita akan menghadapi Kapten Mulder. Di sana daerah terbuka. Mereka mana senjata kalau kita menghadapinya secara terbuka. Untuk itu, kita perlu menghabiskan peluru mereka terlebih dahulu. Bagaimana caranya, Ki Bagus Rit? Pada saat mereka di sekitar jembatan, pangeran kita Surya Kusuma akan mengirimkan ribuan kunang-kunang. Kita akan mengendap dari arah belakang. Cahaya kunang-kunang itu pasti akan menarik perhatian mereka. Itu akan lebih mudah nih. Percayalah Ki Kuwu Sarmen, Pangeran Surya Kusuma mampu melakukan itu. Insya Allah kita akan bisa. Untuk itu, pemimpin perjuangan kita, Ki Bagus Rangin akan berada di lingkar utara bersama dengan Ki Kuwu Berong dan Ki Beberlayar. Kami akan menghadapi Kapten Lekover dan juga di sana terdapat tempat yang memungkinkan kita bisa menyerang mereka dari berbagai sisi, Kakang Bagus Rangin. Betul, kita akan hancurkan mereka dengan cara itu. Sampai Ki Bagus Asitem akan bersama dengan Ki Kuwu Raksa Penanga dan Ki Buyut Salimudin untuk berperang di lingkar selatan. Tanah di sana akan menjadi rawa yang cukup luas kalau musim hujan seperti sekarang, Ki Bagus Arsitem. Kita akan pancing mereka masuk ke rawa-rawa itu. Sementara kita akan mengintai di balik perkebunan. Medan seperti itu pasti akan menjadikan pergerakan mereka. Semakin cepat mereka berusaha bergerak, semakin terkuras tenaga mereka di sana. Hal itu membuat mereka harus membuang barang bawaan mereka, seperti melepaskan sepatu dan melemparkan pedang mereka. Lalu dari di balik papan sembunyian akan memberitahu waktu yang untuk habisi mereka semua. Baiklah sedulur KB, Ki Kuwu Ganisem sampai akan bersama dengan Ki Kuwu Raksa Penanga di sekitar Sungai Ciwaring. Baik, saya akan hadapi Letnan Van Stenis di sana. Terima kasih Ki Kuwu Ganisem. Tempatmu itulah yang akan menjadi sisa-sisa pasukan musuh di luar sembari mengiring kepala Bontiang. Akan kami laksanakan tugas itu dengan baik, dulurku Ki Bagus Rit. Nah sekarang kita sudah sama-sama mengerti apa yang harus kita lakukan. Jangan lupa tutuplah jalan-jalan agar tidak bisa dilalui. Buat mereka masuk ke tempat-tempat yang sulit mereka lewati. Baik. Di sini, di Kedongdong, di malam yang gelap dan basah, di bulan Februari 1818, kita torehkan sejarah yang mungkin takkan dicatat oleh sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Negara, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Kempelen, melalui Payslip nomor 26, tanggal 10 Agustus 1818, telah memberi kuasa dan perintah pada Residen Cirebon, Servantius, untuk dan nama pemerintah Hindia Belanda agar mengumumkan kepada masyarakat luas di seluruh wilayah Karesidenan Cirebon bahwa pemerintah menyediakan hadiah sebesar 2.200 gulden sebagai harga bagi setiap pimpinan pemberontak di wilayah Karesidenan Cirebon, hidup atau mati. Wali Negara, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Kempelen, melalui Payslip nomor 3, tanggal 12 Oktober 1818, menyatakan bahwa telah ditangkap, diperiksa, dan diadili seorang kepala pemberontak yang bernama Bagus Serit. Secara terang-terangan, Bagus Serit telah menimbulkan perlawanan dengan menggerakkan anak buahnya yang dipersenjatai untuk melawan pasukan pemerintah yang ditugaskan untuk mengembalikan ketentraman Hindia Belanda di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Didasari oleh pertimbangan itu, maka Bagus Serit dinyatakan bersalah melalui Residen Cirebon, Servantius, Wali Negara, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Kempelen, untuk dan atas nama pemerintah juga memerintahkan untuk terus melakukan pengejaran
dan penangkapan para pemimpin pemberontak yang masih buron. Wali Negara Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Kempelen melalui Beslit nomor 1 tanggal 7 November 1818 menyatakan memutuskan untuk menetapkan bahwa pada tanggal 17 November 1818 bertempat di alun-alun Tangkil, Cirebon, sehingga seluruh rakyat bisa menyaksikan dan mengambil pelajaran pimpinan pemberontak Bagus Serit akan dijatuhi hukuman mati. Dan matiku adalah miliknya. Tak siapapun manusia dapat mengendalikannya. Hidupku dan matiku, buah peristiwa. Aku melihat semua akar-akar peristiwa. Aku dapat melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan yang tempat sama. Rahim yang sejati. Pandangku mulai menipis. Aku melintasi horizon-horizon Lazuardi di lintang jauhar. Sadulurku, izinkan aku melakukan sholat untuk terakhir kalinya. Kalian, sedulur kabeh rakyat Cirebon, yang telah seumur hidup mewarisi penderitaan lahir dan batin. Pelajaran apa yang kalian bisa ambil saat berbondong-bondong mengiringi sedulur kita, Ki Bagus Serit, yang digelandang begitu rupa siksa dan hinanya? Kalian berdesak-desakan di alun-alun Tangkil, dengan genangan duka di wajah, dengan tubuh-tubuh yang bergetar oleh kelaparan, dengan air mata dan isak tangis, dengan jerit ngeri kalian melepas mati sedulur kita, mempersembahkan jiwa raganya untuk perjuangan. Kemeranaan kalian telah lama bersatu padu, merobek-robek jantungku, mendidihkan perasaanku, membunuh ketakutanku akan kematian, menumbuhkan keberanian untuk memimpin perjuangan. Ya, kalian adalah telaga kehidupan yang Gusti Allah anugerahkan bagiku untuk berbakti juang pada cinta kasih, pada harkat dan martabat kemanusiaan, menyingkirkan kezaliman dari muka bumi, menggantikan dengan kemerdekaan dan keadilan, bukan berdasarkan gelagak dan kesumat. Ini bukan hanya soal politik atau ekonomi saja. Ini bukan hanya soal kemarahan dan kesumat. Ini bukan hanya soal keserakahan untuk berkuasa, tapi ini masalah harga diri bangsa, harga diri yang kemanusiaannya diinjak-injak oleh manusia-manusia yang memiliki keberuntungan dalam hal kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan, hingga rakyat menjadi korban kebuasan penguasa yang berlindung di balik tirai. Di sini, di Kedongdong, di malam yang gelap dan basah,
biarlah tumpah ruah merahnya darah bakti kami demi daulatnya negeri. Aku, Bagus Serangin, tidak pernah tertangkap. Aku, Bagus Serangin, taklah berdiri sendiri. 70.000 pasukan di belakangku, para santri, surat tani, dan abdi keraton yang setia pada negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian disulmani, besok wani, dan kapan melewati. Serah! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pementasan teater yang berjudul Bagus Serangin telah selesai ditampilkan. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pemain dan tim yang